Faiza Angelia Putri dan Saya Siti Oktaviani Manhalu. kami berasal dari K1023 Universitas Medina Raja Haji, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu proposal internship dan BMC-nya. Jadi teman-teman, sebelumnya perkenalkan proposal kami yang berjudul Graphic Market. Oke teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan latar belakangnya dulu nih. Jadi usaha atau proposal yang ingin kami jalankan bernama Graphic Market. Apa sih Graphic Market itu? Nah, Graphic Market itu adalah sebuah aplikasi dan juga website yang bisa diakses dalam website saya. Tapi website apa nih? Nah, websitenya itu kita menjual template-template seperti PPT atau mungkin poster, infografis dan lain sebagainya yang kami targetkan kepada anak-anak SMP, SMA, khususnya pelajar dan juga mahasiswa. Karena zaman sekarang nih rata-rata semua pelajar menggunakan media digital atau mungkin disebut juga dengan desain grafis sebagai alat pembelajaran. Jadi anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan sampai kuliah pun menggunakan PowerPoint, lalu infografis sebagai teknologi communication yang menyampaikan pesan yang begitu menarik secara visualnya, dan juga berbagai macam lain poster sebagainya. Di sini kami hadir untuk mempersembahkan suatu produk dalam bentuk digital, yaitu kami ingin menjual template atau berbagai macam elemen yang mungkin teman-teman pelajar bisa akses dan juga teman-teman pelajar bisa beli dan edit secara gratis. Jadi mungkin bisa dikatakan ini adalah aplikasi editing, tapi kami memiliki berbagai macam keunikannya yang akan kami jelaskan di BMC. Oke. Nah, kami akan menjelaskan latar belakangnya dulu nih. Di era digital yang serba teknologi, khususnya di Indonesia, kebutuhan akan materi visual yang menarik dan profesional semakin meningkat, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka sering membutuhkan template grafis untuk tugas sekolah, presentasi, proyek, maupun konten media sosial yang dapat mencerminkan kreativitas, profesionalisme, dan inovasi. Namun, tidak semua dari mereka memiliki keterampilan desain grafis atau perangkat lunak dalam menggunakan perangkat lunak yang kompleks untuk membuat desain tersebut. Banyak pelajar dan mahasiswa yang kesulitan dalam memunculkan ide dasar untuk memulai kreativitas dalam membuat desain grafis, seperti presentasi yang sering dikenal dengan PowerPoint, poster, dan kreativitas digital lainnya. Nah, teman-teman, mungkin secara saya menjelaskan bagian paling utama dari latar belakangnya, saya teman-teman juga paham nih latar belakang yang barusan saya jelaskan, bahwa di Indonesia sekarang ini khususnya apalagi di 2025 ya, dimana itu era 0.5, yang dimana semua orang bahkan dari semua kalangan, pelajar maupun mahasiswa itu menggunakan communication media di teknologi, khususnya seperti graphic design ini. Orang-orang pada menggunakan desain ini sebagai alat mereka untuk melaksanakan pembelajaran atau tindak edukasi. Oke, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran usaha kami. Yang pertama dari digital marketing. Sebagaimanapun sekarang banyak memakai media-media sosial untuk promosi, dan kami juga memakai hal tersebut untuk mempromosikan jualan kami. Selanjutnya itu ada kolaborasi dengan konten kreator pendidikan. Nah, sebagaimana kita tahu juga sekarang kebanyakan orang berprofesi sebagai konten kreator, jadi kami juga memakai jasa mereka untuk mempromosikan jualan kami. Selanjutnya di sini ada partnership dan komunitas. Nah, kerjasama dengan komunitas yang bergerak di bidang copywriter, editor majalah, dinas penerangan instansi-instansi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada mengadakan webinar atau event latihan penggunaan strategis dan basic skill desain grafis. Oke, selanjutnya itu ada reveller dan gamifikasi. Nah, promo harga pada hari-hari tertentu, contohnya kayak hari kemerdekaan atau spesial Natal ataupun Idul Adha, dan juga updatean template mengikuti algoritma waktu-waktu dan hari-hari spesial. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke sub selanjutnya, yaitu risiko usaha dan mitigasi, teman-teman. Jadi ada risiko dan mitigasi.
Nah, di sini itu kami mengaitkan beberapa poin lagi. Yang pertama itu adalah kompetisi dari aplikasi grafik editing lain. Nah, maksudnya apa adalah kami akan menjalankan usaha ini atau proposal ini, tetapi kami di lain sisi harus memikirkan resiko atau mungkin tantangan yang akan kami hadapi. Salah satunya ini adalah kompetisi dari aplikasi grafik editing lain. Nah, pastinya nih, seandainya grafik market akan kami luncurkan, dan pastinya grafik market ini tidak hanya satu-satunya aplikasi editing. Pasti ada aplikasi editing lain yang ramai digunakan, seperti izinkan saya ini untuk sebutkan contohnya seperti Canva, lalu ada Adobe, lalu Photoshop dan Corel, Ibis Paint dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kami agar bisa menghadapi tantangan tersebut adalah kami menawarkan template yang unik dan original nih pastinya untuk daya saing yang baik. Nah, original yang maksud adalah karya-karya yang akan kami jual atau karya-karya template yang akan kami sebarluaskan lalu kami jual adalah karya-karya pure dan original dari hasil karya kami. Lalu selanjutnya, kurangnya pengguna aktif. Ya, pastinya iya, Pak. Kurangnya pengguna aktif dalam arti kata lain adalah kurangnya mungkin pengguna atau pelanggan yang ingin membeli produk kami. Nah, cara kami menghadapi itu adalah strategi promosi yang intensif dan memberikan akses gratis untuk fitur dasar. Nah, yang namanya aplikasi edit itu pastinya ada fitur-fitur dasar yang kami sediakan secara gratis. Tetapi mungkin kalau teman-teman ingin fitur-fitur yang lebih high class lagi, yang lebih naik levelnya, teman-teman boleh berlangganan. Nah, dan juga strategi promosi intensif maksudnya adalah cara kami mempromosikan produk kami atau jualan kami dengan cara yang baik dan benar. Lalu next nih, sulitnya monetasi. Nah, itu cara kami menghadapinya adalah menerapkan model premium dengan kualitas yang lebih baik pastinya sebagai sumber pendapatan. Lalu next, tantangan teknis dalam pengembangan. Nah, hal untuk kami hadapi adalah menggunakan teknologi yang stabil dan menguji aplikasi secara berkala. Ya, pastinya yang namanya sistematis atau pemrograman itu harus kami cek atau kami cross check secara berkala agar sistemnya tepat pada jalur dan tidak akan mencoreng kestabilitasan kami. Oke, selanjutnya di sini ada BMC dari penjualan kami. Di sini ada beberapa poin-poinnya, yaitu ada partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segments, researchers, channels, cost structure, and revenue streams. Oke, kita jelasin dari yang pertama, itu ada key partners. Dan yang sebagaimana kita bilang sebelumnya, kita ada beberapa partner kerja sama kami, baik dari influencer, freelancer, dan kreator digital. Sebagaimana kita tahu, influencer sama kreator digital ya hampir bersama teman-teman ya. Mereka yang menjadi content creator baik di TikTok, Instagram maupun Facebook dan media sosial lainnya. Selanjutnya itu ada freelancer, di mana kami di sini akan merekrut beberapa freelance yang mempunyai kemampuan dalam bidang desain. Nah, di situ mereka juga akan memasarkan produk kami juga. Selanjutnya itu ada key activities. Di sini ada beberapa aktivitas kami, yaitu pertama membuat gambar ataupun desainnya. Setelah kami buat, kemudian kami akan upload dan buat produk tersebut ke situs web kami dan kami akan memasarkannya. Selanjutnya itu ada key researchers. Di sini ada beberapa hal yang kami pakai, yaitu ada komputer atau PC dan paling tentunya itu kami pakai internet. Selanjutnya ada lokasi kantor kami dan juga tim pemasaran kami. Selanjutnya itu di sini ada biaya-biaya yang kami habiskan, yaitu ada tentu untuk biaya gaji freelance kami. Kemudian ada biaya pemakaian listrik dan juga internetnya. Kemudian ada biaya pemakaian tools seperti digital brush pen ataupun e-canvas. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu beberapa hasil atau benefit yang kami dapatkan, keuntungan yang kami dapatkan, yaitu yang pertama adalah hasil dari penjualan produk kami. Kemudian juga hasil dari beberapa customer yang mungkin mau berlangganan atau membership dengan kami. Kemudian dari hasil dari kerjasama dengan mitra kami, yaitu influencer dari kreator digital dan freelancer itu, kami membuat kontrak dan itu membuat beberapa keuntungan untuk mereka dan juga kami. Baik, terima kasih Kak Cynthia udah menjelaskan tentang key partners, activities, key research, cost structure, and revenue streams. Nah, bagian saya nih, saya akan menjelaskan tentang value proposition.
Nah, ini ada 5 poinnya. Yang pertama adalah tipe desain yang original. Itu adalah hal-hal yang akan kami tawarkan yang pastinya menarik. Yang pertama adalah tipe desain yang original. Lalu desain menarik, modern, dan mengikuti perkembangan zaman. Pastinya kami akan mengikuti perkembangan zaman dan kami pasti akan terus mengupdate dan mengupgrade produk-produk yang akan kami jual. Dan pasti ada eranya seperti kayak misalnya ini winter, dan kami akan menghasilkan produk-produk yang bertema winter, lalu summer, lalu autumn, dan terus selanjutnya. Nah, lalu harga yang terjangkau pastinya karena pada dasarnya produk ini akan kami usaha ini akan kami targetkan kepada pelajar-pelajar atau mahasiswa. Jadi pastinya harganya harus affordable, lalu mudah diakses, itu pastinya nomor 1. Lalu fleksibel dan bisa sesuai custom. Kita bisa juga custom loh di sini. Nah, next nih, customer relationship. Yang pertama itu ada customer service. Nah, kita ada langsung bisa kontak. Jadi mungkin bagi teman-teman atau customer kami yang ingin kontak langsung dengan sistem pemrogramannya, kami akan melayani. Karena itu kami salah satu customer relationship kami ada customer service. Lalu yang kedua adalah banyak promo. Pastinya kami akan banyak promo pada hari-hari tertentu. Mungkin khususnya pada hari-hari besar, contohnya 17 Agustus atau mungkin Natal. Lalu bisa bikin membership, yaitu pastinya kami bisa bikin membership atau mungkin yang berlangganan eksekutif. Lalu menjalin engagement dengan pelanggan melalui media sosial. Nah, kita masuk ke customer segment ya teman-teman. Customer segment ini siapa sih yang saya maksud? Yang pertama adalah pelajar, seperti yang sudah saya sering ulangi, pelajar, lalu mahasiswa, dosen atau tenaga pendidik. Lalu yang keempat adalah masyarakat sipil yang bekerja di sektor sales dan marketing, atau mungkin tepatnya seperti sales atau mungkin orang yang bekerja di sektor pemasaran ataupun promoan. Lalu yang kelima adalah copywriter dari berbagai macam instansi dan perusahaan. Copywriter atau mungkin juga bisa disebut dengan editor majalah. Lalu next nih, kita masuk ke channels. Nah, channels yang dimaksud adalah mungkin seperti cara kami untuk menyebarluaskan atau memperkenalkan proposal atau usaha yang kami miliki. Yang pertama itu adalah advertisement. Advertising service online. Biasanya kami akan bahasanya membuat dolar kuning, yaitu dengan advertising service online, dimana situs-situs itu mungkin seperti Instagram atau Twitter yang kami bisa selip-selipin iklan kami. Lalu yang kedua adalah media sosial, pastinya ada berbagai macam media sosial di dunia ini yang bisa kami gunakan untuk mempromosikan. Jadi salah satunya seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Lalu ketiga, promote WhatsApp Messenger. Maksudnya kami akan terus melakukan promosi atau terlebih lagi kalau misalnya ada promo, kami bakal terus mengadakan promote WhatsApp Messenger dengan mengirim pesan kepada pelajar-pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat luas. Lalu aplikasi e-commerce lainnya. Oke. Nah, teman-teman, saya rasa hanya ini dapat kami sampaikan mengenai proposal kami yang berjudul graphic market, dan BMC-nya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.